Halo Stomp Lovers, jumpa lagi bersama Pak Guru Hendrik dalam edisi video pembelajaran spesial untuk siswa-siswi kelas 6 SD Katolik Santa Maria. Apa kabar hari ini? Pak Guru Hendrik berharap semua masih tetap dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa siapkan diri sebaik mungkin untuk mengikuti ujian tengah semester minggu depan. Nah, berhubung karena jumlah kasus positif COVID-19 semakin bertambah di Kabupaten Mimika, jadi Pak Guru Hendrik berharap Bapak, Mama maupun anak-anak di rumah tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan hindari hal-hal yang bisa merugikan anak-anak beserta orang tua sekalian. Nah, sebelum masuk pada materi pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi hari ini, Pak Guru Hendrik mau menghimbau kepada anak-anak sekalian, semoga anak-anak dapat mengikuti penjelasan yang disajikan dalam tayangan video pembelajaran ini. Semoga materi yang Pak Guru Hendrik berikan dalam video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi anak-anak selama proses pembelajaran dari rumah. Selamat mengikuti video pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Semoga bermanfaat. Selamat mendengarkan. Baik, anak-anak sekalian, materi kita untuk pelajaran teknologi informasi dan komunikasi, Pak Guru Hendrik sengaja mengambil sedikit dari luar buku cetak TIK. Lebih tepatnya lagi, Pak Guru Hendrik mau mengingatkan kembali tentang materi-materi dasar seputar teknologi informasi dan komunikasi. Pak Guru Hendrik berharap anak-anak bisa menyimak materi dalam video pembelajaran ini dengan baik, sehingga anak-anak mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, materi pertama kita untuk pengantar pendidikan teknologi informasi dan komunikasi adalah mengenal perangkat komputer. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, manusia menemukan berbagai cara untuk memudahkan aktivitasnya. Salah satu hasil dari perkembangan IPTEK adalah dengan ditemukannya komputer. Anak-anak, ada yang tahu siapa penemu komputer pertama di dunia? Ya, harus banyak baca supaya banyak tahu. Pak Guru Hendrik tahu, tapi Pak Guru Hendrik tidak mau kasih tahu. Sengaja supaya anak-anak bisa banyak membaca, banyak referensi untuk cari tahu kira-kira siapa penemu komputer pertama di dunia. Seperti itu. Nah, perlu diketahui oleh anak-anak bahwa komputer adalah sebuah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengolah data. Sederhananya seperti itu. Komputer memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia saat ini, karena komputer sangat membantu manusia dalam berbagai hal, dalam berbagai aktivitas atau pekerjaan. Nah, untuk anak-anak sebagai seorang pelajar, manfaat komputer adalah antara lain memudahkan tugas atau pekerjaan. Misalnya anak-anak punya tugas, kalau rasa lebih rapi untuk diketik, ya bisa diketik dengan komputer. Kemudian bisa meningkatkan kreativitas atau daya cipta. Anak-anak punya imajinasi, kreativitas itu berkembang karena terbiasa dengan menggunakan komputer. Kemudian komputer juga bermanfaat untuk menyimpan data misalnya dalam bentuk foto atau dokumen atau berkas, gambar, video, dan lain-lain.
Kemudian manfaat komputer yang lain adalah menampilkan dan mencetak data. Saat anak-anak sudah mengolah sebuah data, gambar misalnya, kemudian mau untuk ditampilkan hasilnya, maka anak-anak bisa mencetak seperti itu. Kemudian komputer juga bermanfaat sebagai media untuk berkomunikasi dan mencari informasi, yang pastinya dengan bantuan internet. Kalau hanya komputer saja berarti kita tidak bisa berkomunikasi seperti itu, memberikan informasi dari satu pihak ke pihak lain itu tidak bisa, melainkan harus ada jaringan internet, baru kita bisa connect ke internet. Kemudian kita manfaatkan komputer sebagai media atau sarana untuk berkomunikasi serta mencari informasi seperti itu. Apa saja perangkat yang dimiliki oleh komputer? Ikuti terus video pembelajaran ini. Terima kasih. Oke anak-anak, perlu diketahui bahwa komponen komputer terbagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama ada perangkat keras atau hardware, yang kedua ada perangkat lunak atau software, dan yang ketiga ada pengguna atau brainware, biasanya juga disebut user, seperti itu. Nah, apa itu perangkat keras atau hardware? Apa saja perangkat komputer yang termasuk dalam perangkat keras ini? Untuk lebih jelasnya, mohon disimak penjelasan dari Pak Guru Hendrik ya. Kita mulai dengan komponen yang pertama, yaitu perangkat keras atau hardware. Perangkat keras atau hardware adalah perangkat komputer yang dapat dilihat secara langsung dan dipegang secara fisik. Artinya bahwa segala macam perangkat komputer yang kita bisa lihat langsung, kemudian kita bisa pegang, bisa sentuh secara langsung, secara fisik, itulah yang disebut dengan perangkat keras, seperti itu. Nah, perangkat keras atau hardware ini terdiri atas 4 bagian. Di antaranya ada yang namanya input device atau alat untuk memasukkan data. Kemudian processor device atau alat untuk memproses data. Kemudian ada output device, alat untuk mengeluarkan atau menampilkan data, dan storage device, alat untuk menyimpan data, seperti itu. Nah, perangkat keras atau hardware yang termasuk dalam input device diantaranya ada keyboard, mouse, stick, dan lain-lain. Kemudian untuk prosesor ada CPU atau Central Processing Unit. Di dalamnya ada beberapa bagian yang sebentar akan Pak Guru Hendrik jelaskan. Anak-anak bisa lihat di sini ada RAM, read access memory, kemudian power supply, motherboard, sound card, dan selanjutnya. Kemudian untuk output device atau alat untuk mengeluarkan data, menampilkan data, perangkat komputer diantaranya ada monitor, printer, speaker, dan lain-lain. Kemudian alat penyimpanan data atau storage device, diantaranya ada flash disk, kemudian ada memory card atau kartu memori, ada CD atau compact disk, kemudian hard disk eksternal, dan yang terbaru sekarang namanya SSD, solid state drive, seperti itu. Untuk lebih jelasnya, ikuti terus video pembelajaran ini. Dapat anak-anak lihat berbagai contoh perangkat yang termasuk dalam perangkat keras komputer atau hardware. Tetap semangat dan terima kasih. Baik anak-anak, bisa dilihat dalam tayangan video ini ada beberapa perangkat keras yang Pak Guru Hendrik tampilkan, termasuk dalam input device dan processor device, alat memasukkan data dan alat memproses data. Kita mulai dari input device ya. Gambar yang pertama sekali dari atas itu adalah keyboard, papan ketik. Kemudian ada mouse,
Kemudian di bawahnya ada scanner, mesin untuk men-scan itu. Kemudian ada stick yang biasanya digunakan untuk main PS. Kalau anak-anak kepala main PS itu pasti tahu itu. Kemudian ada mikrofon untuk komputer atau PC, personal komputer. Kemudian ada webcam. Webcam ini biasanya kalau di komputer atau laptop punya layar bagian atas itu ada kamera kecil, nah itu yang biasanya disebut webcam itu. Ada juga webcam yang dalam bentuk bulat seperti ini di luar. Kemudian ada juga mikrofon yang satu paket dengan headset seperti itu di samping webcam. Yang di bawah yang seperti persneling mobil itu namanya joystick. Dia sedikit lebih canggih dari stick. Biasanya kalau anak-anak lihat yang orang yang punya drone itu biasanya gunakan itu joystick. Kemudian ada touchpad atau papan sentuh yang biasanya terdapat pada laptop atau notebook itu. Bisa anak-anak lihat dalam gambar di dalam tayangan video ini. Kemudian untuk bagian yang kedua dari hardware yaitu processor device. Alat utamanya adalah CPU, Central Processing Unit. Gambar CPU bisa anak-anak lihat seperti itu. Kemudian perangkat-perangkat atau bagian-bagian dalam CPU diantaranya ada RAM. Yang pertama sekali gambar warna hijau di atas itu namanya RAM, Read Access Memory, seperti itu. Di bawah RAM itu ada disebut sound card, seperti itu. Itu gunanya untuk sound atau suara dalam komputer. Kemudian ada power supply. Power supply itu kalau dilihat seperti kipas angin, gunanya supaya dia bisa mendinginkan mesin CPU saat bekerja. Kemudian ada namanya hard disk internal yang warna putih di sebelah power supply itu. Dan yang paling inti dalam CPU adalah motherboard. Ada dua bentuk motherboard di bawah itu, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan lihat perangkat keras yang termasuk dalam output device dan storage device. Ikuti terus video pembelajaran ini, tolong disimak dengan baik ya. Tetap semangat. Terima kasih. Oke, Stama Lovers, kita lanjut pada perangkat hardware yang berikut. Ada output device atau alat untuk mengeluarkan atau menampilkan data. Kemudian ada storage device, alat untuk menyimpan data. Output device artinya saat kita ingin menampilkan atau melihat atau mencetak data dari komputer itu kita lihat di mana, seperti itu. Kalau input device tadi itu maksudnya alat untuk memasukkan. Kalau kita memasukkan data dalam komputer itu kita gunakan alat-alat apa, perangkat apa. Nah, tadi input device sudah kita bahas. Sekarang outputnya. Yang pertama ada monitor, bukan televisi ya. Kemarin di kelas 5 itu banyak sekali yang tulis televisi itu. Ini bukan televisi, ini monitor komputer, layar komputer itu. Jadi hati-hati membedakan antara monitor dan televisi. Kita lagi bahas komputer, berarti bukan televisi yang Pak Guru Hendrik minta, tapi monitor, seperti itu. Jadi kalau mau lihat data apa saja dalam komputer ya kita bisa lihat dari monitor yang mengeluarkan atau menampilkan data, seperti itu. Di sebelah monitor ada earphone yang seperti itu anak-anak mungkin pernah pakai atau mungkin punya di rumah. Nah, seperti itu. Apalagi yang gamers itu, itu pasti punya earphone semua tuh. Sama Pak Guru Hendrik ketemu Pak Guru Hendrik ajar pakai earphone itu. Kemudian ada printer. Printer di sini ada dua, printer yang biasa sama printer yang bisa scanner itu, bisa fax, bisa scanner itu. Kemudian ada speaker. Saat kita putar musik dari komputer, ya suaranya pasti keluar. Keluarnya lewat mana ya? Lewat speaker, seperti itu. Bisa juga lewat earphone di atas. Kemudian ada headset yang ukuran kecil masuk dalam lubang telinga itu, seperti itu. Kemudian untuk perangkat penyimpanan data atau storage device, diantaranya ada yang pertama sekali itu
memory card atau kartu memori. Ada kartu memori yang sendiri tampilannya SanDisk 8 GB itu. Ada yang lengkap dengan dia punya card reader yang di atas itu. Kemudian ada lagi namanya hard disk eksternal. Selain hard disk internal di dalam CPU, ada juga hard disk eksternal seperti itu. Kalau anak-anak lihat sering Pak Guru Hendrik bawa-bawa ke sekolah, nah itu hard disk eksternal. Kemudian yang di bawah yang berbentuk persegi itu namanya floppy disk. Itu waktu komputer zaman Adam dan Hawa itu masih pakai seperti itu, floppy disk gitu untuk menyimpan data. Kemudian ada CD atau DVD, compact disk. Di bawahnya lagi ada USB. Anak-anak pasti tahu USB, sudah sering lihat mungkin, atau flash disk itu. Dan yang paling terbaru di bawah itu namanya SSD, Solid State Drive, seperti itu. Nah, manfaat atau fungsi dari storage device ini adalah untuk menyimpan data. Jadi misalnya anak-anak punya data penting dalam komputer, mau disimpan di luar komputer, berarti ya harus disimpan di situ, seperti itu. Kalau di dalam komputer kan CPU-nya punya hard disk internal sendiri, kemudian punya RAM juga untuk menyimpan. Tapi kalau misalnya mau menyimpan di luar komputer, berarti gunakan alat-alat yang termasuk dalam storage device itu, seperti itu. Selanjutnya kita akan mengenal software atau perangkat lunak pada komputer. Seperti apa itu software? Ikuti terus video pembelajaran ini. Tetap semangat dan terima kasih. Baik anak-anak, kita lanjut pada komponen komputer yang kedua, yaitu perangkat lunak atau software. Nah, perlu diketahui oleh anak-anak bahwa perangkat lunak atau software adalah perangkat yang menjalankan komputer dan dapat dilihat namun tidak dapat dipegang secara fisik. Software pada komputer berupa program. Program itu diantaranya ada Windows. Windows itu pun terbagi-bagi, ada Windows XP itu yang model lama, kemudian ada Windows 7, ada Windows 10 itu sesuai tahunnya ya, Windows 2007, Windows 2010, kemudian yang sampai yang terbaru sekarang ada Windows 2013 atau 15 kalau tidak salah, seperti itu. Kemudian ada juga program yang lain seperti Linux, itu biasanya untuk program berhitung matematika dan lain-lain. Nah, setelah kita menginstal atau memasangkan software atau perangkat lunak pada komputer, barulah kita bisa memasukkan berbagai aplikasi pendukung seperti itu. Misalnya Microsoft Office. Microsoft Office ini program bawaan dari software Windows. Jadi biasanya saat kita install software Windows atau program Windows itu sudah ada Microsoft Office di dalamnya, seperti itu. Kemudian ada Media Player, ini contoh aplikasinya. Media Player itu untuk pemutar video atau musik. Kemudian ada Video Converter, misalnya saat kita mau editing video, mau ubah format videonya atau mau potong-potong video seperti itu harus gunakan aplikasi itu di komputer. Kemudian ada Adobe. Adobe ini terbagi atas beberapa bagian, ada Adobe Reader, ada Adobe Audition seperti itu, dan Adobe yang lain-lain. Adobe Photoshop itu kalau mau edit foto, video, kemudian mau lihat dokumen dalam bentuk PDF misalnya, format yang lain selain Word atau Excel. Kemudian ada berbagai antivirus, program antivirus misalnya seperti Smartdav, Avast, CC Cleaner seperti itu. Juga ada Internet Explorer. Ini kalau mau connect ke internet, menghubungkan ke internet, berarti harus punya Internet Explorer. Beberapa program atau aplikasi yang bisa digunakan itu seperti Mozilla Firefox, kemudian ada Google Chrome seperti itu.
yang bisa membantu pengguna atau user atau brainware tadi dalam berbagai aktivitas menggunakan komputer seperti itu. Nah, perlu diketahui oleh anak-anak juga bahwa khusus untuk Microsoft Office terdiri dari beberapa bagian. Ada 10 kalau tidak salah, di sini Pak Guru Hendrik sengaja ambil 6 saja. Yang pertama ada Microsoft Word, kemudian ada Microsoft Excel, ada Microsoft PowerPoint, ada Microsoft Outlook, kemudian Microsoft Publisher, dan Microsoft OneNote, seperti itu. Kalau anak-anak lihat dalam tayangan video ini, Office-nya dilambangkan dengan kotak prisma segi 4 seperti itu. Kemudian di bawahnya tuh bagian-bagiannya, Word punya lambang, ada lambang Microsoft Excel, yang P itu PowerPoint, yang O itu kalau tidak salah Outlook, kemudian yang terakhir ada N itu OneNote kalau tidak salah. Kemudian ada Microsoft Publisher yang biasanya digunakan untuk editing surat kabar, seperti itu. Nah, secara khusus kita akan membahas tentang Microsoft Word dan Microsoft Excel. Apa itu Microsoft Word? Apa saja bagian-bagiannya? Ikuti terus video pembelajaran ini. Terima kasih. Halo STEM lovers, masih semangat kan ikuti video pembelajarannya? Nah, jika di bagian pertama tadi sudah kita bahas tentang mengenal perangkat komputer, maka di bagian yang kedua atau bagian B ini kita akan membahas tentang mengenal Microsoft Word. Seperti itu. Di antara anak-anak, Pak Guru Hendrik yakin mungkin ada yang sudah tahu Microsoft Word, sudah pernah menggunakannya mungkin, namun ada yang mungkin tidak tahu bahwa Microsoft Word itu apa. Seperti itu. Bagian-bagiannya apa saja, fungsinya untuk apa, mungkin ada anak-anak yang belum tahu. Nah, oleh karena itu, lewat tayangan video pembelajaran ini, Pak Guru Hendrik akan sedikit menjelaskan tentang Microsoft Word. Diharapkan anak-anak dapat menyimak dengan baik ya materi pembelajarannya. Nah, salah satu program atau software pada komputer adalah Microsoft Office atau program pengolah data yang tadi sudah Pak Guru Hendrik sebutkan di video sebelumnya. Microsoft Office ini sendiri terdiri atas beberapa bagian. Namun yang akan kita pelajari adalah Microsoft Word dan Microsoft Excel. Sebelum kita lanjut pada Microsoft Word, perlu anak-anak ketahui icon atau simbol atau lambang dari Microsoft Office. Di antaranya seperti yang terlihat dalam tayangan video ini, ada prisma segi 4 berwarna orange seperti itu, atau bisa juga dalam bentuk atau icon yang seperti itu. Biasanya ada di sudut kiri bawah desktop komputer itu, seperti itu. Kemudian Microsoft Word atau program pengolah kata dilambangkan dengan icon seperti itu, ada huruf W, ada jendela, kemudian ada W seperti huruf W seperti itu. Dan Microsoft Excel dilambangkan dengan icon jendela berwarna hijau dengan huruf X seperti yang terlihat dalam tayangan video ini. Seperti apa Microsoft Word dan bagian-bagiannya? Simak terus video pembelajaran ini. Tetap semangat. Terima kasih. Oke anak-anak, kita mulai dengan Microsoft Office. Yang pertama yaitu Microsoft Word atau program pengolah kata. Microsoft Word adalah salah satu program dalam Microsoft Office yang berfungsi sebagai program pengolah kata. Manfaat dari Microsoft Word diantaranya mengetik, mengedit atau menyusun dokumen. Misalnya anak-anak punya tugas atau kita mau ketik surat seperti itu. Pak Guru Hendrik punya laporan misalnya atau perangkat mengajar, itu bisa menggunakan komputer, lebih tepatnya lagi menggunakan program Microsoft Word atau program pengolah kata ini, seperti itu.
Kemudian Microsoft Word juga berfungsi untuk bisa digunakan untuk memasukkan tabel. Jadi ada bagian tertentu dalam Microsoft Word namanya shading and borders itu untuk memasukkan tabel, menggambar tabel seperti itu. Atau bisa juga di insert kemudian masukkan tabel. Kemudian manfaat yang lain adalah memasukkan gambar dalam lembar kerja. Misalnya saat Pak Guru Hendrik buat soal kemudian mau dimasukkan gambar ke dalam soal, ya bisa gunakan Microsoft Word ini atau program pengolah kata ini. Nah, berikut di dalam tayangan video ini bisa anak-anak lihat bagian-bagiannya. Sebentar baru kita bahas satu persatu. Di sebelah kiri yang di sebelah kanan yang tampilan berwarna biru itu langkah-langkah atau cara kita membuka atau mengoperasikan Microsoft Word dalam komputer atau laptop. Cara yang pertama atau cara yang paling mudah itu kita lihat saja ikonnya atau lambang simbolnya di desktop, di layar komputer, di monitor itu. Kemudian kita double klik atau klik 2 kali dengan cepat, tak seperti itu. Itu otomatis Microsoft Word-nya langsung terbuka seperti itu. Atau cara yang lain, misalnya kita klik yang pertama di menu Office. Menu Office itu biasanya terletak di sudut kiri bawah layar komputer atau desktop itu. Ada dia punya icon di sudut situ, tinggal kita klik di situ. Setelah klik di situ kemudian ada yang mungkin langsung muncul di tampilan menu di situ, atau kalau misalnya tidak ada berarti kita klik lagi di All Programs, artinya semua program yang ada di dalam komputer atau laptop. Setelah dibuka di All Programs, cari di abjad cari di abjad M, nanti kita akan ketemu folder yang namanya Microsoft Office. Kita klik lagi di situ, foldernya terbuka, di dalamnya ada bagian-bagian Microsoft Office, ada banyak sekali, ya kita pilih yang biasanya yang pertama Microsoft Word seperti itu. Itu adalah cara untuk membuka atau mengoperasikan program Microsoft Word. Setelah diklik di Microsoft Word, otomatis lembar kerja Microsoft Word atau tampilan jendela Microsoft Word itu langsung muncul di monitor atau di layar komputer seperti itu. Apa saja bagian-bagiannya? Simak terus video pembelajaran ini. Terima kasih. Oke, Stammer Lovers, kita masuk pada bagian-bagian dari Microsoft Word. Di antaranya, anak-anak bisa lihat dalam tayangan video ini ada bagian-bagian dalam jendela Microsoft Word yang diberi tanda panah seperti itu. Keterangannya ada di sebelah, jadi ada tulisan keterangan di dalam tampilan jendela Word seperti itu, tapi penjelasannya bisa anak-anak lihat di luar dalam tayangan video ini. Yang pertama ada Office button, tombol Office di sudut kiri atas jendela Microsoft Word. Berfungsi untuk menampilkan beberapa menu, diantaranya ada New, Open, Save atau Save As, Print, dan lain-lain. Kemudian ada Title Bar atau judul dokumen. Berfungsi untuk menampilkan judul dokumen yang kita buka. Kemudian bagian lain ada Tab Menu. Tab Menu ini yang bagian panjang di atas sejajar dengan Office button tadi itu. Berfungsi untuk mengakses menu-menu pada Microsoft Word. Menu utama diantaranya ada Home, ada Insert, ada Page Layout, ada View, Review, dan lain-lain seperti itu. Kemudian ada Quick Access Toolbar. Anak-anak bisa lihat juga dalam tayangan video ini di lembar kerja Word bagian atas di samping Office button tadi itu berfungsi untuk mengakses secara cepat seperti New, Open, Save, dan lain-lain. Ada juga di situ. Atau mau mengembalikan dokumen, misalnya kita
salah ketik terus kita mau kembalikan dia, nah bisa gunakan tanda panah yang bulat-bulat melengkung di atas sudut kiri atas itu, seperti itu. Ada logo save amplop berwarna biru ungu di atas itu, nah itu logo save, jangan lupa. Icon untuk menyimpan data. Kemudian ruler atau penggaris, biasanya ada di bagian atas lembar kerja atau samping kiri lembar kerja, yang angka-angka sama garis-garis kecil itu berfungsi untuk menentukan batas penulisan dan batas kertas atau lembar kerja Microsoft Word. Kemudian ada scroll bar di samping kanan lembar kerja atau di bagian bawah. Jadi scroll bar itu bisa kita gunakan untuk menggeser lembar kerja Windows Microsoft Word, baik secara horizontal maupun secara vertikal, secara mendatar maupun secara menurun, seperti itu. Kemudian bagian yang lain ada status bar. Bisa anak-anak lihat dalam tayangan video ini, status barnya berfungsi untuk menampilkan informasi tentang dokumen yang kita jalankan, seperti itu. Ada di bagian bawah sudut bagian kiri bawah jendela Windows ini. Kemudian ada view roller, dan yang terakhir ada zoom. Di bagian bawah itu gunanya untuk memperkecil atau memperbesar tampilan lembar kerja dalam jendela Microsoft Word, seperti itu. Jangan lupa bagian-bagiannya disertai dengan fungsinya. Akan Pak Guru Hendrik jabarkan juga ikon-ikon kecil yang ada di bawah tab menunya itu. Harap untuk anak-anak bisa menyimak dengan baik penjelasan dari Pak Guru Hendrik dalam video pembelajaran ini. Terima kasih. Baik anak-anak, seperti yang bisa kita lihat dalam tampilan jendela Microsoft Word, banyak sekali ikon atau simbol yang terdapat di bagian tab menu. Nah, khusus untuk tab menu home ada banyak tampilan icon atau simbol yang pasti disertai dengan fungsi yang berbeda. Di antaranya ada font. Font ini berfungsi untuk mengganti jenis huruf, kemudian mengganti ukuran huruf, serta penggunaan huruf kapital dan huruf kecil pada dokumen atau pada tulisan dalam Microsoft Word, seperti itu. Dapat anak-anak lihat dalam tayangan video ini, gambar yang pertama sebelah kiri itu terlihat ada berbagai jenis huruf dalam kolom font itu, bagian font itu. Jadi saat kita mau ganti huruf dalam dokumen yang kita ketik, misalnya mau gunakan huruf Times New Roman atau huruf Arial Narrow, atau yang Pak Guru Hendrik gunakan dalam video ini misalnya huruf Comic Sans begitu, atau Britannic Bold, itu bisa kita ganti berbagai jenisnya di dalam kolom jenis font itu. Kemudian untuk ukurannya juga bisa kita atur, semakin besar angkanya semakin besar juga ukuran hurufnya. Jadi misalnya kita mau buat ukuran huruf 11, kita tinggal setel saja ke angka 11, atau kita gunakan ukuran 20 semakin besar, seperti itu. Di sebelah sejajar dengan jenis huruf dan ukuran huruf itu ada ikon atau simbol A besar dan A kecil. Nah, fungsi dari ikon itu adalah untuk mengatur penggunaan huruf kapital atau huruf besar dan huruf kecil pada dokumennya, kalimat dalam dokumen yang kita buat, seperti itu. Kemudian di bawahnya ada ikon bold dilambangkan dengan huruf B tebal, B besar, warna hitam tebal, dicetak tebal. Kemudian italic dilambangkan dengan ikon huruf I miring, dan ada ikon underline. Ketiga ikon ini duduknya sejajar itu, seperti itu. Ikon bold itu berfungsi untuk menebalkan huruf,
italic berfungsi untuk membuat huruf bercetak miring, dan underline U yang digaris bawahi itu berfungsi untuk membuat huruf bergaris bawah. Jadi misalnya saat anak-anak membuat sebuah dokumen, terus judulnya mau kita garis bawahi, berarti anak-anak harus memblok terlebih dahulu tulisan yang mau digaris bawahi itu, kemudian mengarahkan kursornya dengan mouse atau dengan touchpad papan sentuh di laptop misalnya ke icon bold atau ke icon underline, maka secara otomatis tulisannya yang tadi di blok itu akan digaris bawahi seperti itu. Kemudian ada kata-kata tertentu yang misalnya kita mau cetak tebal, berarti kita blok dulu kata-katanya, kemudian kita arahkan kursor atau tanda panah itu dengan menggunakan mouse atau touchpad ke icon bold, maka otomatis tulisannya juga menjadi tebal, bercetak tebal seperti itu. Demikian halnya untuk italic. Saat kita mau membuat huruf bercetak miring, berarti kita blok dulu hurufnya atau tulisannya, kemudian kita arahkan kursor ke icon italic, I miring itu, seperti itu. Maka otomatis hurufnya juga berubah menjadi bercetak miring, seperti itu. Dapat anak-anak lihat dalam tayangan video ini yang Pak Guru Hendrik garis pakai garis merah itu, nah itu untuk mengatur ketebalan, kemiringan sama garis bawahi huruf, seperti itu. Kemudian ada style huruf, berfungsi untuk mengganti model dan warna huruf. Bisa anak-anak lihat dalam gambar kedua di tengah sebelah kiri, itu ada huruf A kemudian warna-warni itu. Saat anak-anak arahkan kursor dan klik di situ, akan muncul berbagai warna. Jadi hurufnya kita mau mewarnai dengan warna apa saja, bisa gunakan icon itu, style huruf itu. Kemudian paragraf. Saat membuat dokumen kita mau susun atau atur paragrafnya seperti apa, bagaimana, rata tengah atau rata kiri atau rata kanan atau rata kiri kanan, itu bisa kita lihat dalam icon paragraf. Di atas icon paragraf itu ada numbering sama yang satu lagi itu button, seperti itu. Jadi mau buat tanda-tanda seperti titik-titik warna kuning dalam tayangan video ini, atau mau atur nomor-nomornya, angka-angkanya, huruf A, B, C, D, seperti itu kita gunakan icon yang di atas paragraf itu. Kemudian di sebelah paragraf yang tanda panah atas bawah itu untuk mengatur jarak antar baris, seperti itu. Kemudian ada style dokumen. Anak-anak bisa lihat dalam gambar yang di tengah sebelah kanan itu. Saat kita mau ganti dokumennya dengan model apa atau gaya apa, style apa, maka kita bisa cari di situ. Ada di antaranya ada normal, ada no spacing, ada heading 1, heading 2, seperti itu. Bisa dilihat saja di dalam kolom style dokumen. Kemudian ada juga yang namanya shading dan borders. Jadi saat kita mau gambar garis pada tabel, kemudian mewarnai kotak-kotak dalam tabel, kita bisa gunakan yang itu. Ada ember miring, kemudian cat atau air tumpah, di sebelahnya ada kotak persegi 4, dibagi 4 itu. Nah itu namanya shading and borders. Jadi saat kita masukkan tabel misalnya lewat insert, kemudian pilih menu tabel, sementara saat kita mau gambar garis tabel yang lain, kita bisa gunakan border. Mau mewarnai kolom tabel, kita bisa gunakan shading, seperti itu. Pak Guru Hendrik berharap bagi anak-anak yang punya komputer atau laptop di rumah bisa dipraktekkan, atau sekurang-kurangnya tahu, kenal, lihat dengan jelas icon-icon yang sudah disebutkan ini, tahu juga fungsi dan manfaatnya saat mengerjakan sebuah dokumen menggunakan program Microsoft Word, seperti itu. Ikuti terus video pembelajaran ini, tetap semangat dan terima kasih.
Halo anak-anak, masih semangat kan ikuti video pembelajarannya? Nah, tidak terasa kita sudah masuk pada bagian yang kedua, yaitu Microsoft Excel atau program pengolah angka. Perlu anak-anak ketahui bahwa Microsoft Excel adalah bagian dari program Microsoft Office yang berfungsi sebagai program pengolah angka. Jadi kalau pengolah kata kita pakai Word, maka pengolah angka kita gunakan Microsoft Excel, seperti itu. Manfaat dari Microsoft Excel banyak sekali, diantaranya membuat tabel. Selain Word yang kita bisa gunakan untuk buat tabel, di Microsoft Excel juga lebih praktis lagi, lebih detail, lebih terperinci lagi kalau kita mau membuat tabel pada Microsoft Excel. Kemudian kalau kita mau melakukan perhitungan tambah kali kurang bagi, itu bisa kita gunakan Microsoft Excel. Atau Microsoft Excel juga berfungsi untuk memudahkan kita dalam melakukan perhitungan dengan rumus. Jadi kalau anak-anak sudah mahir Microsoft Excel, atau mungkin sempat baca-baca buku tentang Microsoft Excel, atau bisa juga lihat di YouTube, itu banyak sekali rumus-rumus yang digunakan untuk membantu atau memudahkan kita saat bekerja menggunakan program pengolah angka atau Microsoft Excel ini. Seperti apa tampilannya atau bagian-bagiannya bisa anak-anak lihat secara garis besar di dalam tayangan video ini. Mohon maaf kalau ukuran hurufnya terlalu kecil. Nanti sebentar bisa anak-anak lihat dengan jelas pada bagian-bagian dari Microsoft Excel. Nah, selanjutnya di bagian kanan tayangan video ini ada 3 gambar berwarna biru. Itu adalah langkah-langkah membuka atau mengoperasikan program Microsoft Excel. Sama saja seperti Microsoft Word tadi kurang lebih. Langkah yang paling mudah saat kita lihat di tampilan depan monitor atau desktop, itu ada icon atau simbol dari Microsoft Excel, jendela berwarna hijau dengan huruf X. Itu tinggal kita klik saja 2 kali dengan cepat, seperti itu. Nah, otomatis akan terbuka jendela Microsoft Excel-nya. Atau cara yang lain, yang pertama kita arahkan kursor dengan mouse ke sudut kiri bawah, ada icon menu Office di situ. Setelah klik di situ akan muncul banyak program, banyak menu. Itu bisa kita lihat. Kalau misalnya sudah ada Microsoft Excel, tinggal kita klik saja. Atau kalau misalnya tidak ada, maka kita buka lagi di All Programs. Kita klik di All Programs, kemudian kita lihat di abjad M, nanti akan ketemu Microsoft Office. Folder Microsoft Office amplop berwarna kuning itu namanya folder. Saat kita klik lagi di situ dengan mouse, akan terbuka lagi bagian-bagian Microsoft Office. Di antaranya ada Microsoft Excel. Nah, setelah diklik di Microsoft Excel, maka otomatis jendela atau tab Microsoft Excel akan terbuka di monitor atau di layar komputer, seperti itu. Demikian langkah-langkahnya ya, jangan sampai lupa cara mengoperasikan Microsoft Excel pada komputer. Apa saja bagian-bagian dari Microsoft Excel dan apa saja fungsinya? Ikuti terus video pembelajaran ini. Tetap semangat. Terima kasih. Oke, STAM lovers. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagian-bagian dari Microsoft Excel atau program pengolah angka ini. Bagian-bagian dari Microsoft Excel diantaranya, yang pertama ada title bar atau judul dokumen. Adalah tempat untuk menampilkan nama program dan nama file yang sedang aktif. Lihat gambar di dalam tayangan video ini, misalnya ditulis book 1. Berarti nama filenya itu book 1 dan nama programnya Microsoft Excel, seperti itu. Dalam tayangan video anak-anak bisa lihat tanda panah title bar itu kan di atas ditulis book 1 garis datar Microsoft Excel. Artinya nama dokumennya
Book 1, nama programnya Microsoft Excel, seperti itu. Kemudian ada tab menu seperti tadi pada Microsoft Word juga, di Microsoft Excel juga ada, terdiri atas Home, Insert, Page Layout, dan seterusnya. Tab menu adalah deretan menu yang berisi perintah. Beberapa menu dalam Microsoft Excel yang tadi sudah Pak Guru Hendrik sebutkan ada Home, Insert, Page Layout, Formulas, Data, Review, dan lain-lain, seperti itu. Kemudian ada bagian lagi yang disebut Toolbar. Dapat anak-anak lihat dalam tayangan video ini, toolbarnya ada di sebelah kanan bagian atas itu, ada tanda panah tulisan toolbar itu. Jadi mau atur tambahkan tabel atau kolom, mau hapus tabel atau kolom, itu bisa diatur pada toolbar. Di setiap tab menu terdapat beberapa toolbar. Contohnya pada tab menu Home terdapat toolbar Font, Alignment, Number, dan lain-lain, seperti itu. Kemudian ada bagian lagi yang disebut Formula Bar. Formula Bar bisa anak-anak lihat dalam tayangan video ini. Dia ada di bawah icon font itu, huruf-huruf itu. Ada kolom putih, biasanya saat kita menulis dalam kolom Excel itu akan muncul di formula bar itu, seperti itu. Berfungsi menampilkan informasi mengenai isi sel atau isi kolom yang sedang aktif. Kemudian ada bagian yang lain yaitu active cell, ada juga cell, seperti itu. Jadi beda antara active cell dan cell. Perbedaannya di mana? Anak-anak bisa lihat dalam tayangan video ini. Kalau cell itu berarti satu kolom pertama itu, misalnya A1 berarti itu cell, seperti itu. Kemudian ada juga active cell, seperti itu. Bagian yang lain akan kita bahas setelah video berikut ini. Tetap semangat ikuti video pembelajarannya. Jangan lupa kalau punya laptop atau komputer di rumah bisa menggunakan secara langsung supaya bisa melihat dengan jelas bagian-bagian dari Microsoft Excel yang ditunjukkan dalam video pembelajarannya. Tetap semangat dan terima kasih. Baik anak-anak, kita lanjut pada bagian yang ketujuh, yaitu kolom. Adalah deretan sel yang berarah tegak, berarti dari atas ke bawah, itu disebut kolom. Kolom ditandai oleh huruf. Di atasnya tuh anak-anak bisa lihat ada A, B, C, dan seterusnya, itu tegak lurus ke bawah, itu disebut kolom, seperti itu. Kemudian ada row atau baris, adalah deretan sel yang mendatar dari kiri ke kanan. Baris ditandai oleh angka. Jadi di sebelah kiri jendela Microsoft Excel itu anak-anak bisa lihat angka-angka 1 sampai sekian itu. Nah, itu namanya row atau baris. Jadi yang mendatar dari kiri ke kanan itu disebut row, sedangkan yang memanjang atau tegak lurus dari atas ke bawah itu disebut kolom, seperti itu. Kemudian ada worksheet. Worksheet itu sudut bawah tampilan Microsoft Excel sebelah kiri bawah itu. Worksheet tab adalah tab lembar kerja dalam Microsoft Excel. Lembar kerja dalam Microsoft Excel disebut workbook. Jadi satu lembar kerja ini disebut workbook. Setiap workbook terdapat berisi beberapa worksheet. Jadi misalnya kita mau buat 2, 3 atau lebih tabel dalam satu workbook seperti ini, kita bisa simpan dalam worksheet yang berbeda-beda, seperti itu. Pak Guru Hendrik punya daftar nilai misalnya, dibuat menggunakan Excel. Sheet satunya misalnya diisi daftar nilai PKN, sheet 2 misalnya diisi daftar nilai bahasa Indonesia, seperti itu. Nah, worksheet ditandai oleh sheet 1, sheet 2, sheet 3, dan seterusnya, seperti itu. Jadi dalam satu workbook ada satu atau beberapa, bisa kita buat beberapa worksheet, seperti itu. Dan yang terakhir ada scroll bar, untuk menggulingkan layar ke atas bawah atau ke kiri kanan, sama saja dengan yang ada pada tampilan
jendela Microsoft Word, bagian ujung kanan dan bawah itu ada scroll bar yang biasanya kita klik pakai mouse di situ, kemudian kita geser untuk tarik layar atau gulingkan layar ke kiri atau ke kanan atau atas bawah seperti itu. Nah, dengan demikian sekian untuk materi pengantar teknologi informasi dan komunikasi untuk hari ini, khususnya dalam materi seputar mengenal perangkat komputer, Microsoft Word dan Microsoft Excel. Pak Guru Hendrik berharap anak-anak dapat menyimak materi pembelajarannya dalam video pembelajaran ini dengan seksama. Apabila ada hal-hal yang kurang dipahami, boleh menghubungi Pak Guru Hendrik via telepon atau SMS atau WhatsApp. Jangan lupa persiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi ujian tengah semester. Pastikan tugas-tugasnya nanti setelah UTS baru dikerjakan atau dikumpulkan. Namun video pembelajaran ini harus ditonton hingga selesai sehingga bisa menambah pengetahuan anak-anak seputar materi awal pengenalan pendidikan teknologi informasi dan komunikasi ini, seperti itu. Sekian materi pembelajaran kita untuk hari ini. Sampai ketemu di edisi video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan terima kasih. Baik anak-anak sekalian, sekian video pembelajaran kita edisi hari ini seputar teknologi informasi dan komunikasi spesial untuk siswa-siswi kelas 6 SD Katolik Santa Maria. Pak Guru Hendrik berharap semoga materi yang disajikan dalam tayangan video pembelajaran ini dapat membantu anak-anak selama proses pembelajaran dari rumah. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan anak-anak seputar perangkat komputer, Microsoft Word, serta Microsoft Excel. Jangan lupa untuk mempraktikannya di rumah apabila ada perangkat komputer atau laptop yang bisa digunakan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap belajar dari rumah, mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi ujian tengah semester. Akhir kata, tak ada garing yang tak retak. Jadi apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam tayangan video pembelajaran ini, selama penjelasan Pak Guru Hendrik dari awal hingga selesai, apabila ada yang tidak berkenan, Pak Guru Hendrik mohon maaf ya. Pak Guru Hendrik berharap semoga materi ini dapat bermanfaat bagi anak-anak, membantu anak-anak selama proses pembelajaran dari rumah masing-masing. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan selamat belajar.